Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Putri Heria, mahasiswi dari Universitas Mercubuana Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai beberapa topik, yaitu yang pertama mengenai pengertian Al-Quran, mengenai sejarah diturunkannya Al-Quran, fungsi-fungsi dari Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 1 dari Ibu Ramadina selaku dosen pendidikan agama Islam. Oke, kita mulai. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai 5 topik. Topik pertama yaitu mengenai pengertian Al-Quran, topik kedua mengenai sejarah turunnya Al-Quran, topik ketiga mengenai nama-nama Al-Quran, topik keempat mengenai cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan topik kelima yaitu mengenai fungsi dari Al-Quran. Oke, yang pertama, pengertian dari Al-Quran. Al-Quran secara umum dapat diartikan sebagai kitab suci utama dalam agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang terbagi ke dalam beberapa bab atau surah, dan setiap surat terbagi dalam beberapa sajak atau ayat. Sebagai umat muslim, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan kitab suci dari agama Islam, yang di dalam Al-Quran ini kita selalu baca, baik ketika dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Al-Quran sendiri adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan untuk digunakan sebagai pedoman hidup mengenai prinsip-prinsip dasar untuk masalah kehidupan. Selain itu, Al-Quran juga mengandung perintah dan juga larangan bagi umat Islam untuk dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupannya. Oke, topik selanjutnya yaitu mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran pertama terjadi pada periode Mekah selama 12 tahun. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sebanyak 86 surat, yang mana surat-surat yang turun ini sesuai dengan namanya yaitu pada periode Mekah, maka disebut sebagai surat Makkiyah. Adapun selanjutnya, pada periode selanjutnya yaitu disebut dengan periode Madinah, yang mana pada periode ini terjadi selama 10 tahun, sebanyak 24 surat terkumpulkan, yang mana sesuai dengan nama periodenya, pada surat yang turun di Madinah ini akan disebut dengan nama Madaniyah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kali ketika berada di Gua Hiro dengan surat yang pertama turun yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri pada malam 17 Ramadan 610 Masehi. Pada malam turunnya Al-Quran ini umat muslim menyebutnya sebagai Nuzulul Quran, yang mana dirayakan setiap bulan Ramadan. Ketika mendapatkan wahyu pertama kali, Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi seorang Rasul. Pada saat Malaikat Jibril memberikan wahyu kedua lah, baru Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Ayat yang turun pada saat Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul ini yaitu ayat Al-Mudathir ayat 1 sampai dengan 2. Lalu kemudian ayat yang diterima Rasul terakhir saat di Jabal Rahmah adalah Al-Maidah ayat 3. Saat itu bertepatan dengan Haji Wada pada 9 Zulhijjah 10 Hijriah. Selanjutnya, masuk ke dalam proses pembukuan pada masa Nabi Muhammad SAW. Proses pembukuan Al-Quran dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini setiap wahyu yang diterima belum terkumpul menjadi satu mushaf. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan juga menulis, yang mana akhirnya Rasulullah menyampaikan setiap wahyu yang diturunkan kepada para sahabat Nabi untuk dihafalkan. Adapun sejumlah nama sahabat Nabi yang Rasulullah tunjuk untuk menghafalkan setiap wahyu yang diturunkan yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Sabit, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Ketika itu para sahabat masih menuliskannya di dalam media yang berbeda-beda, yaitu seperti batu, kulit, daun lontar, pelana, hingga potongan tulang belulang. Selanjutnya yaitu proses pembukuan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak hafiz yang mati syahid saat
terjadi perang Yamamah. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar untuk mulai mengumpulkan Al-Quran. Proses penulisan mushaf Al-Quran pertama kali dilakukan oleh Zain bin Sabit sebagai juru tulis Nabi Muhammad SAW. Setelah mushaf Al-Quran rampung, Abu Bakar menyimpannya hingga beliau wafat. Sepeninggalan beliau, Umar bin Khattab yang menjadi khalifah selanjutnya pun memegang peranan sebagai penyimpan mushaf selanjutnya sehingga berlanjut pada anaknya yaitu Hafsah binti Umar. Selanjutnya proses pembukuan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, Khalifah Utsman membuat standar bacaan Al-Quran yang baru yang kemudian disebut dengan Mushaf Utsmani dikarenakan adanya perbedaan pengucapan ayat Al-Quran. Panitia yang menyusun mushaf pada masa Khalifah Utsman ini diketuai oleh Zain bin Sabit dengan anggota Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Harith bin Hisham, dan Said bin Ash. Penyalinan mushaf ini bertujuan untuk membukukan Al-Quran yang akan disebarluaskan dan menyamakan penulisan serta cara membacanya sesuai dengan dialek suku Quraisy. Mushaf tersebut akhirnya akan disebarkan ke Yaman, Bahrain, Mekah, Syam, Kufah, Madinah, Basrah, hingga berbagai negara Islam lain. Oke, topik selanjutnya yaitu mengenai nama-nama Al-Quran. Al-Quran sendiri memiliki 55 nama lainnya, 5 diantaranya yaitu 1. Yang pertama Al-Quran, yang berarti bacaan. Yang kedua Alkitab, yang berarti buku. Yang ketiga Az-Zikir, yang berarti pemberi peringatan. Yang keempat Al-Furqan, yang artinya pembeda. Dan yang kelima yaitu At-Tanzil, yang artinya diturunkan. 50 nama Al-Quran, nama-nama Al-Quran lainnya dapat dilihat di Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Al-Imam Az-Zakarashi dan Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Al-Imam Asyuti, atau bisa dilihat di muslimah.or.id. Topik selanjutnya yaitu mengenai cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Cara Allah menurunkan Al-Quran terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama Lauhul Mahfuz, yang kedua yaitu Baitul Izzah disebutnya, dan yang ketiga yaitu yang melalui Nabi Muhammad SAW. Saya jelaskan satu persatu. Pada tahap pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Pada tahap ini, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz ini diturunkan secara keseluruhan. Dalilnya adalah ada di surat Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Pada tahap kedua yaitu setelah di Lauhul Mahfuz, Al-Quran secara utuh diturunkan ke Baitul Izzah, yakni langit dunia atau Samaut dunia. Pada tahap ini Al-Quran yang secara utuh diturunkan ke Baitul Izzah ini terjadi pada bulan suci. Ulama-ulama menyatakan bahwa momen turunnya Al-Quran itu berlangsung pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Saat itu disebut pula sebagai Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memuji Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Sampai ke tahap ketiga yaitu pada tahap Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, yakni ayat 1 sampai dengan 5. Pada fase terakhir ini Allah menurunkan Al-Quran melalui penyampaian wahyu lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Turunnya Kitabullah ini terjadi secara berangsur-angsur, yakni dalam kurun waktu sekitar 23 tahun, yang mana surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Lanjut ke pembahasan terakhir kita yaitu fungsi daripada Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama Al-Huda. Al-Huda yang berarti sebagai petunjuk.
Fungsi dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang terdiri dari 3 jenis, yaitu petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Fusilat yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk bagi umat manusia. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu Al-Furqan. Al-Furqan yang berarti sebagai pembeda adalah fungsi yang terkait dengan hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, sehingga dengan adanya Al-Quran ini kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, karena dalam Al-Quran semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya untuk fungsi yang ketiga yaitu sumber pokok dari ajaran agama Islam. Al-Quran sangat diakui kebenarannya dan Al-Quran juga menjadi sumber pokok dari ajaran Islam. Semua telah dibahas dalam Al-Quran seperti persoalan mengenai kemanusiaan secara umum, baik mengenai ibadah, hukum, ekonomi, politik, ekonomi sosial, budaya, seni, dan semua ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi keempat dari Al-Quran yaitu sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Al-Quran juga berfungsi sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia, di mana banyak menerangkan kisah para nabi dan umat terdahulu, baik yang taat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang ingkar dan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita pelajari. Dan yang terakhir yaitu fungsi dari Al-Quran adalah asyifa, yang berarti sebagai penyembuh. Fungsi Al-Quran selanjutnya adalah sebagai penyembuh atau obat dari berbagai macam persoalan penyakit yang ada pada manusia. Bukan hanya penyakit fisik saja, melainkan juga ada penyakit hati, suasana-suasana hati, dan lain sebagainya. Karena itu Al-Quran diturunkan sebagai penyembuh dan obat dari berbagai macam penyakit dan persoalan yang insya Allah dapat memberikan kedamaian di dalam hati. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita untuk selalu membaca Al-Quran di setiap harinya. Baik, demikianlah video yang saya sampaikan. Semoga topik-topik yang saya bahas dapat memberikan manfaat dan ilmu bagi para pendengar semua. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam pengucapan ataupun penjelasan saya mengenai topik-topik yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.